Oke, lanjut. Ini soal paling gampang ini. Pasti kalian pernah lihat soal ini ya. Bagian terluar sel hewan berupa ini kalian pasti kalau ngerjakan ya. Pasti jawabnya membran sel. Ini kita klik aja ya. Kok salah ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan Gen Sukses Media. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Oke, di kesempatan yang kali ini kita bakalan kehadiran dengan salah satu konten yang baru ya, yaitu coba untuk mengerjakan soal-soal, ya lebih tepatnya kuis biologi yang ada di software atau aplikasi di Android tentunya. Dan ini mungkin bakalan jadi konten pendukung di channel Gen Sukses Media ini. Ya pastinya tetap yang utamanya yaitu konten berupa belajar biologi dengan yang selama ini Gen Sukses upload, yaitu tentang media pembelajaran biologi. Nah, seperti apa keseruan dalam mengerjakan soal biologinya nanti, dan ada juga bakalan Gen Sukses kasihkan yaitu trik-trik dalam mengerjakan soal biologi dan juga tentang pembahasan biologi ya. Tentunya berhubungan dengan biologi deh. Seperti apa keseruannya? Langsung simak videonya sampai habis. Let's go. Oke sahabat Gen, kita sudah masuk pada aplikasinya ya. Ini kalian bisa download di Playstore ya, atau nanti bakalan saya kasih linknya di deskripsi ya. Jadi kita langsung pencet mulai saja. Nah, di sini banyak ya levelnya untuk biologi semua ya, karena berhubungan dengan biologi. Maka untuk yang pemula kita klik biologi yang nomor 1. Semoga soalnya gampang ya, karena kalau sulit nanti kalau salah malu ya. Oke, yang pertama ini cukup mudah. Oke, satuan struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Nah, kalau kalian mau belajar tentang sel, itu ada di buku kelas 10 ya, semester 1. Kalau tidak salah di bab 1 ya. Dan yang jelas jawabannya sudah pasti sel ya, karena merupakan struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Oke, benar. Masih mudah dan ya, masih gampang ya, karena nomor 1 tadi. Oke, nomor 2 kita lanjut, masih berhubungan dengan sel. Ilmuwan yang berjasa dalam penemuan sel adalah... Nah, kalau ilmuwan yang berjasa sebenarnya banyak ya. Ada beberapa yang mengemukakan tentang teori sel itu sendiri. Tapi untuk yang berjasa pertama kali untuk mengungkapkan tentang sel itu adalah Robert Hooke yang mengamati sayatan atau irisan tipis gabus dengan menggunakan mikroskop rancangan. Dan di sini banyak ya ilmuwan. Jadi untuk yang jawabannya Robert Hooke, tapi hanya sekedar nambah ilmu. Untuk Edward Jenner ini terkenal dengan yang namanya vaksin cacarnya ya. Kemudian yang Dr. Christian Eijkman yang mungkin kalian jarang dengar. Ini cukup ahli ya di bidang kesehatan, yaitu orang yang terkenal dengan antidiuretik vitaminnya. Ya, jadi kalau untuk Louis Pasteur ini seringlah kalian dengar yang tentang berkaitan dengan teori asal mula kehidupan. Jadi jawabannya Robert Hooke. Oke, masih gampang. Lanjut ke nomor 3. Masih berkaitan dengan sel. Nah, untuk soal seperti ini kan kalimatnya banyak ya. Kalau kalian baca semua pasti agak-agak buang waktu. Tapi sebenarnya ya penting untuk dibaca. Dan untuk soal seperti ini kalian bisa langsung ke kalimat paling akhir yang dimaksud atau dituju, yaitu fungsi dari membran sel. Nah, fungsi dari membran sel ini utamanya yaitu memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel. Nah, jadi membran yang dapat dilewati oleh senyawa-senyawa tertentu dan berisi cairan dalam sel. Jadi kalau namanya memisahkan sel dengan lingkungan di luar, artinya bisa dikatakan membran sel ini tempatnya ada di dekat bagian terluar sel itu sendiri. Jadi utamanya adalah melindungi tentang sel ya. Jadi sini ada beberapa untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kira-kira fungsinya apa? Ya, inti sel. Kemudian 2, mengatur keluar masuknya sel. Mengatur keluar masuknya sel. Ini kalimatnya agak rancu ya, tapi
mungkin mengarah ke jawaban yang dimaksud ya, yaitu mengatur keluar masuknya zat di dalam sel atau dari luar ke dalam sel. Kemudian yang ketiga, tempat terjadinya kegiatan sel bisa, tetapi ini lebih mengarah ke yang namanya sitoplasma ya. Kemudian untuk pernapasan atau respirasi jelas bukan ya, karena itu fungsi organel lain di dalam sel. Pelindung bagian sel di dalamnya, nah nomor 5 udah pasti, jadi kita cari jawaban yang ada nomor 5-nya. Dan karena tadi nomor 2 cukup pasti juga, maka jawabannya 2 dan 5. Oke, benar. Lanjut nomor 4. Perbedaan antara sel hewan dengan tumbuhan dapat dilihat dari keberadaan. Ini pasti kalian paham banget kalau udah belajar tentang sel ya. Jadi kalau tumbuhan itu punya yang namanya dinding sel, sedangkan sel hewan tidak punya yang namanya dinding sel. Sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki yang namanya centriole. Kemudian untuk sel hewan memiliki yang namanya centriole. Jadi jawabannya apa? Sisanya nggak usah, kita abaikan aja ya. Oke, lanjut ke bab jaringan. Ini di bab, kalau ndak bab 2, bab 3 ya, di kelas 10 semester 1. Jadi kalau untuk yang bentuk-bentuk ini banyak kita pelajari di jaringan yang namanya hewan. Struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk yang namanya sel penyusun jaringan epitel itu sendiri. Nah, penyusunnya biasanya paling umum ada 3, yaitu VP, kubus, dan balok ya kalau di sini sebutnya ya, atau PV, kuboid, kolumner. Kalau kolumner sendiri saya sering nyebutnya tabung ya, tapi nggak masalah, itu penyebutan aja. Dan yang nggak ada di sini adalah kokos atau bola. Tapi PV, kuboid, kolumner ini terbagi lagi ya, menjadi ada yang selapis atau berlapis, itu banyak lagi. Jawaban yang kita pilih adalah yang tidak, karena yang tidak berarti kokos atau bola. Oke, 5 sudah benar. Nah, ini kita lanjut lagi, soalnya mulai greget ya. Oke, nomor 6. Gen yang merupakan faktor keturunan terdapat dalam kromosom. Sedangkan kromosom terdapat dalam... Oke, dari kalimatnya kan gen merupakan faktor keturunan yang terdapat dalam kromosom. Artinya kromosom itu sendiri mengandung yang namanya gen. Jadi kromosom itu merupakan substansi genetik ya, yang terdiri dari ada penyusunnya yaitu asam nukleat dan protein tentunya. Dan terdapatnya di mana? Di inti sel. Istilah biologi inti sel adalah nukleus. Kalau gen di vakuola, sitoplasma atau mitokondria sebenarnya agak luas ya, masih dianggap kurang tepat ya. Jadi kita jawab nukleus. Apakah jawaban benar? Wah, kok bisa salah? Sebentar, coba kita cari rujukan mengenai yang nomor 6 tadi ya. Oke, ini saya sudah ketemu rujukannya ya. Dan ya di sini dijelaskan bahwa ya yang berkaitan dengan hubungan antara kromosom, gen, dan asam nukleat. Jadi kromosom merupakan substansi genetik yang tersusun dari persenyawaan antara asam nukleat dan protein. Nah, serta terdapat di dalam inti sel. Ini ya mungkin coba bagi teman-teman yang tahu ya silahkan tulis di komentar, menurut teman-teman kira-kira jawaban yang benar apa? Apakah benar dari nukleus tadi atau bagian tadi ada vakuola, sitoplasma, sama mitokondria. Jadi silahkan coba ditebak ya di kolom komentar kira-kira jawabannya apa. Apakah aplikasinya yang error atau saya yang error. Jadi coba ya ditebak ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kembali ke nomor 7. Bagian terluar sel hewan berupa... Nah, ini soal gampang ini. Kalian kalau belajar tentang sel hewan pasti tahu ya. Karena sel hewan tidak punya dinding sel, maka di bawahnya ada yang namanya membran sel. Jadi kita jawab membran sel, karena tidak mungkin nukleus sama mitokondria. Saya mencet membran sel loh. Kira-kira apa jawabannya kalau lain membran sel? Masa dinding sel? Kan sel hewan ini tanya. Oke, anggap tadi salah ya. Kita anggap dulu salah, nanti kita periksa. Oke, ke-8, jaringan ikat bersifat kuat dan berfungsi sebagai pemberi bentuk dan pelindung. Untuk pelindung boleh. Kemudian pelindung dan penggerak pasif.
Untuk pelindung masih masuk, pelindung dan penguat dua-duanya masuk, penguat dan penyangga bisa juga masuk. Oke, soal seperti ini untuk soal pernyataannya masih sangat terbuka ya, artinya keempat pilihan ini masih bisa dianggap benar, dan kalau kita tidak tahu bakalan kita pilih sembarang karena masih menyangkut. Nah, jaringan ikat sendiri kan fungsinya utamanya mengikat, menyokong antar jaringan ataupun antar organ ya. Dan ini pun dijabarkan lagi, mungkin bisa jadi pengikat dan penyambung antar jaringan, kemudian penyokong dan pembentuk struktur tubuh, kemudian pelindung suatu organ, transportasi cairan tubuh, dan bisa juga sebagai sistem imunitas tubuh, karena kan di jaringan ikat sendiri itu banyak terdapat sel-sel seperti sel plasma, leukosit, sel tiang, itu banyak ya. Dan kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kita coba yang A saja ya, karena boleh aja kita pilih. Oke, benar ya. Dan itu soal tadi tidak bisa kita gunakan terlalu banyak karena pernyataannya masih terbuka ya untuk pilihan jawabannya. Kesembilan, pengatur keluar masuknya zat-zat pada sel dilakukan oleh, nah pengatur keluar masuknya zat-zat berarti di sini ada dua pilihan, yaitu dinding sel dan membran. Kalau vakuola sendiri itu berkaitan dengan prosesnya namanya pencernaan dan penyimpanan cadangan makanan. Ini di tumbuhan juga pastinya banyak dibahas tentang vakuola. Kemudian sentrosom berkaitan dengan proses pembelahan ya. Dan dinding sel, karena di sini tidak disebutkan untuk sel apa. Kalau kita jawab dinding sel, maka sel hewan tidak masuk ke dalam pernyataan ini. Kalau membran masih bisa, karena membran memang fungsinya sebagai transport ya, bagian transport. Oke, kita pilih membran. Salah. Berarti tadi jawabannya dinding sel ya. Tapi kan itu masih ya kurang lah untuk yang bagian pernyataan pertanyaannya itu. Oke, nomor 10 terakhir ya. Kita coba untuk sesi ini karena tadi ada beberapa kesalahan mungkin yang saya kurang tahu apakah aplikasinya masih dalam tahap pengembangan atau bagaimana ya. Tapi kita tidak boleh nyalakan aplikasinya, oke? Karena bagaimanapun ini membantu kita untuk belajar. Oke, nomor 10 terakhir. Salah satu contoh plastida yang hanya terdapat pada sel-sel tumbuhan adalah plastida. Plastida itu salah satunya adalah kloroplas yang menghasilkan yang namanya zat hijau daun yang disebut dengan sebagai klorofil. Maka jawabannya adalah klorofil. Tapi untuk lisosom, ribosom, badan Golgi itu bukan merupakan bagian dari plastisida. Oke, sesuai dengan jawaban terakhir salah, klorofil salah. Saya tidak tahu jawaban yang benar apa ya, yang selama ini saya pelajarin itu. Mungkin teman-teman juga pelajari itu, tapi supaya lebih mengurangi penasaran saya juga tadi itu apakah benar salah jawabannya apa gitu ya, yang tadi nomor 6. Oke, kita kembali dulu. Oke, di nomor berapa tadi? Waduh, iklan Facebook. Nah, ini kita jawab sel Robert Hooke, 2 dan 5, dinding sel, kukus. Nah, di sini tadi kita salah di sini. Apakah jawabannya? Coba kita pencet vakuola. Wow, vakuola jawabannya. Wah, luar biasa ini. Oke. Bagi teman-teman yang bisa jelaskan kenapa vakuola, kromosom ini terdapat di vakuola, coba ya beri saya. Wow. Oke, vakuola ya. Ini kalau ditanya ke guru saya atau dosen saya marah ndak ya? Semoga ndak ya. Oke, vakuola ya tadi ya. Nah, ini cuma buat menghilangkan penasaran kita aja, kira-kira menurut aplikasi ini jawabannya apa gitu ya. Kemudian nomor 7 tadi kita jawab membran sel ya. Apakah ini sel tumbuhan yang dimaksud? Karena ndak mungkin mitokondria sama nukleus ya. Oke, dinding sel yang diminta ternyata jawaban yang benar. Maka mungkin untuk
redaksi dari pertanyaannya dibagusin. Itu yang dimaksud sel tumbuhan ya, bukan sel hewan. Kita bisa kasih tahu developernya nanti buat bagusin yang nomor 7 tersebut ya. Sama nomor 6 juga boleh deh. Cuma saya nanti pelajari dulu nomor 6. Apakah Pakola itu ya, itulah. Kemudian jaringan ikat, ya ini bener ya tadi ya. Kemudian ini pengatur keluar masuknya zat yang diminta ini apa sih? Dinding sel. Oke, berarti kurang juga redaksinya. Mungkin dimaksud sel tumbuhan, ya kan teman-teman? Ya, coba enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dan ini kalau bukan klorofil apalagi ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu jawabannya kalau bukan klorofil. Sebenarnya banyak ya yang termasuk dari plastisida pada tumbuhan, tapi untuk lisosom, ribosom badan Golgi ini bukan termasuk plastisida. Apakah jawabannya ribosom atau lisosom? Kita pencet ribosom. Oke, ribosom jawabannya. Siap. Ribosom merupakan salah satu dari plastisida pada sel tumbuhan. Oke, ilmu baru ya ribosom. Nah ya, bercanda ya. Mungkin kalian bisa pelajari lagi ya tentang yang ribosom itu apakah termasuk plastisida atau tidak. Oke. Dan ya, itu beberapa tadi kuis-kuis yang kita kerjakan. Semoga bisa kita belajar dengan bersama dan sedikit mengingat dari materi yang berkaitan dengan sel dan jaringan tadi ya. Dan berikutnya mungkin kita bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi ya. Dan semoga kedepannya aplikasi ini bisa ditambah lebih diperbaiki lagi atau diupdate lagi ya. Barangkali ada pernyataan-pernyataan yang masih salah seperti tadi. Dan terima kasih karena menonton sampai habis dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.